Pak Alek itu duit semua. Kayak dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan update perkembangan ya dari penanganan perkara di Papua. Sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui, kami telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dan saat ini masih terus kami kembangkan perkara ini dalam konteks penanganan tindak pidana korupsinya gitu ya. Ada beberapa tersangka yang memang yang belum kami umumkan dan proses penyidikannya masih terus berjalan. Pada saatnya pasti kami akan umumkan tersangka-tersangka lainnya. Sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan khusus untuk dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka LE sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan begitu ya, dan ini juga sebagai jawaban dari pertanyaan teman-teman media semuanya terkait dengan seberapa banyak sih aset yang selama ini dalam proses penyidikan yang telah dilakukan penyitaan gitu ya oleh tim penyidik KPK, baik itu dalam konteks penanganan perkara dugaan suap, gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu sore hari ini kami akan menjelaskan ya, secara utuh dan lengkap apa saja aset-aset yang sudah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena sekali lagi kami terus kembangkan perkara ini, termasuk juga secara materi perkara tentu terus kami kembangkan informasi dan datanya. Ya, tidak sebatas pada dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, namun sekali lagi pada saatnya pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman semuanya. Setelah nanti akan dibacakan poin perkembangan dari penanganan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka LE Gubernur Papua ini. Nanti kami silakan juga kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara di Papua lebih dahulu ya, karena sekali lagi komitmen kami akan tuntaskan perkara ini sampai kemudian siapapun yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum pasti kami tetapkan sebagai tersangka untuk pengembangan lebih lanjut. Hadir sore hari ini Pak Alek, pimpinan KPK dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan. Kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Ya, terima kasih Mas Ari. Yang saya banggakan teman-teman wartawan, sore ini saya ingin menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dari saudara LE. Sebagaimana teman-teman sudah ketahui bersama, bahwa dalam tahap pertama awal mula terjadi perkara korupsi LE ini hanya menyangkut suap 1 miliar. Nah, ternyata di dalam perkembangan penyidikannya kemudian yang sudah terungkap di dalam proses persidangan ternyata tidak hanya 1 miliar tetapi ada suap sebesar lebih dari 30 miliar, 35 asal siap. Dan penyidikan terus berlanjut. Ada informasi-informasi yang kami terima dan kemudian dikembangkan dalam proses penyelidikan, dan penyidikan termasuk di dalamnya juga menyangkut aset-aset dari saudara LE yang kemudian kami duga itu berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara LE yang berasal baik dari penerimaan hadiah atau janji dan juga tindak pidana korupsi lainnya terkait pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Dalam perkara ini
KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RL dari pihak swasta, Direktur PT TBP, kemudian LE Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai 2023. Kemudian yang ketiga GUY selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua periode 2018 sampai dengan 2021 dan merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan fakta penyidikan dan kecukupan alat bukti, KPK kemudian kembali menetapkan LE Gubernur Papua periode 2013 sampai dengan 2023 selama 2 periode sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka LE. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui aset recovery dalam tindak pidana pencucian uang, KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset sebagai berikut. Uang tunai, yang pertama uang tunai senilai 81 miliar 628.693.000 rupiah. Yang kedua, uang senilai 5.100 dolar Amerika. Yang ketiga, uang senilai 26.300 dolar Singapura. Yang keempat, 1 unit apartemen di Jakarta senilai 2 miliar. Yang kelima, sebidang tanah dengan luas 1.525 meter persegi beserta bangunan di atasnya terdiri dari Hotel Grand Royal Angkasa, bangunan dapur dan bangunan lain yang terletak di Jayapura senilai 40 miliar. Yang keenam, 1 bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jakarta senilai 5.380 juta. Yang ketujuh, tanah seluas 682 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai 682 juta. Yang kedelapan, tanah seluas 862 meter persegi beserta bangunan di atasnya di Kota Bogor senilai 4.310 juta. Yang sembilan, tanah seluas 2.199 meter persegi beserta bangunan di atasnya di Jayapura senilai 1.099.500.000. Yang ke-10, tanah seluas 2.000 meter persegi beserta bangunan di atasnya terletak di Jayapura senilai 1 miliar. Dan 11, 1 unit apartemen di Jakarta senilai 510 juta. 12, 1 unit apartemen di Jakarta senilai 700 juta. 13, rumah tipe 36 di Koya Barat senilai 184 juta. 14, sertifikat hak milik tanah di Koya Koso Habibura senilai 47 juta 600.000. 15, sertifikat hak milik tanah beserta bangunan berbentuk sasak NTP yang rencananya akan dibuka sebagai rumah makan di Koya Koso Habibura senilai 2.748 juta. 16, 2 buah emas batangan senilai 1.782.883.600 rupiah. 17, 4 keping koin emas bertuliskan property of Mr. Lukas NMB senilai 41.127.000. 18, 1 buah liontin emas berbentuk kepala singa senilai 34.199.500 rupiah. 19,
12 cincin emas bermata batu dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak Pegadaian. 21 cincin emas tidak bermata dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak Pegadaian. 21 2 buah cincin berwarna simbol emas putih dengan nilai barang masih dalam proses penaksiran dari pihak Pegadaian. 22 biji emas dalam 1 buah tumbler dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak Pegadaian. 23 1 unit mobil Honda HR-V senilai 385 juta rupiah. Kemudian 24 1 unit mobil Toyota Alphard senilai 700 juta rupiah. 25 1 unit mobil Toyota Race senilai 230 juta rupiah. 26 1 unit mobil Toyota Fortuner senilai 516 juta 400 ribu rupiah. Dan 27 1 unit mobil Honda Civic senilai 364 juta rupiah. Aset-aset tersebut diduga diperoleh tersangka LE dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua serta tindak pidana korupsi lainnya. Atas perbuatan yang bersangkutan, tersangka LE disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang dari predikat crime tindak pidana korupsi menjadi salah satu upaya KPK dalam mengoptimalkan aset recovery, sehingga penanganan kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian bisa benar-benar memberikan efek jera melalui perampasan aset pelaku korupsi. Demikian disampaikan, terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah menyampaikan perkembangan ya, update perkembangan dari penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka LE. Jadi sebagai bahan informasi pada teman-teman, selama KPK ada dari data yang kami miliki, KPK telah menangani kurang lebih 8 kepala daerah di wilayah Papua dan 3 diantaranya di tahun 2021 secara bersamaan, yaitu Gubernur Papua, kemudian Bupati Mamberamo Tengah dan juga Bupati Mimika, dan seluruhnya prosesnya sedang berjalan perkara dimaksud. Kemudian kami silahkan kepada teman-teman. Oke, sebentar. 1, Mas Mario ya. Oke, Mas Mario silahkan. Kemudian 2 di belakang, 3. Oke, silakan sebutkan nama dan dari medianya kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alek ya. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Selamat sore Pak Alek, Pak Asep, Mas Ali. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya mau nanyakan soal ini kan berkaitan soal TPPU. Yang mungkin dari paparan Pak Alek itu ini kan tinggal dipilah nih Pak. Yang di depan sejembrengan ini duit, ini terkait mana yang terkait korupsi infrastruktur, mana yang perizinan, dan yang lain-lain. Apakah yang di jembreng ini ada misalkan korupsi dari PON misalkan, atau dari ini yang di depannya ada otsusnya nih sebagian. Nah, ini kan belum ada clue-clue yang menjelaskan bahwa aneka penerimaan-penerimaan itu berubah bentuk menjadi aset maupun uang. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua, kemana duit 560 miliar yang ada di slot judi di Singapura? Kok nggak disebutin? Apa itu menguap begitu saja atau seperti apa? Nah, ketiga, tadi saya mengutip pernyataan Pak Alek ada sejumlah biji emas. Nah, setahu saya ini Jayapura ini penghasil emas, termasuk ada di sana Freeport, dan indikasi kuat bahwa ada dana baik bantuan langsung maupun CSR dari Freeport itu yang jumlahnya cukup besar. Kalau nggak salah terakhir itu 26 juta US dollar terkait pengamanan, terus pemberdayaan masyarakat setempat dan lain-lain. Kira-kira apakah itu sudah didalami atau mungkin bagian dari ini? Nah, ini yang menarik bagi saya adalah kalau
dari penggalan setengah tahun ini kasus yang cukup besar begini paling dua ya. Pertama Lukas yang di depan ini kan udah 81 atau di total lebih hampir 150 atau 200 miliar. Nah kedua itu Rafael nantinya. Cuman dua ini yang saya rasa aset yang disitanya cukup wah. Nah pertanyaan saya apakah KPK juga sudah menghitung Pak Alex? Jangan juga nyita-nyita TPPU banyak tragedi seperti Wawan. Coba dihitung bagaimana itu Pak. Diumumkan hampir 1 T disita, dibalikin kok sama putusan MA itu gimana itu? Ini kan kasihan penyidiknya udah capek-capek nyita gitu loh, kesana kesini kesana. Kira-kira apa formulasi yang disiapkan KPK agar tidak berulang kasus Wawan? Ini cukup banyak sitaannya, hukumannya tinggi tapi TPPU-nya lolos semua. Ini kan artinya ada evaluasi yang harus dipelajari KPK khususnya bagi para jaksa. Bagaimana sih menerapkan TPPU-nya kok bisa lolos di sana gitu? Pertimbangan majelis kasasi maupun PK itu kan ada gitu menjadi bahan bagi jaksa untuk memperbaiki baik dakwaan ataupun formulasi memori banding dan lain-lain. Nah satu lagi Pak Alex bisa dijelaskan nggak nih? Ini kok nggak ada TSK korporasinya sekian banyak ya? Dan KPK juga belum menjelaskan secara detail. Kemarin memeriksa pramugari, terus memeriksa pilot, memeriksa CO PT RDG. Apakah KPK sudah melihat bahwa RDG itu mengatasnamakan bagian atau mewakilkan dari seorang Lukas NMB? Atau ini perusahaan memang milik dia atau seperti apa? Jangan isaknya doang CEO diperiksa, tapi kedalaman ini sampai sekarang ada pertanyaan misalkan kenapa pilotnya paspornya masih disita, surat izin terbangnya disita. Kalau memang tidak terkait ya lepaskan saja gitu loh. Tapi ini kenapa disita? Artinya bahwa memang ada kaitan bahwa perusahaan RDG ini bagian dari milik dari Lukas NMB. Atau bisa dijelaskan Pak Alex? Ya segitu aja. Yang lain boleh Mas Alex? Atau ya, kita fokuskan dulu. Oke. Silakan tadi Hidup fokus. Selamat sore Bapak. Mungkin untuk pertanyaan ke Pak Alex saja satu, mungkin untuk penekanan aja yang soal otsus ini kan sudah beberapa kali ditanyakan ya sama awak media, Mas Ali, Pak Asep dan juga Pak Alex. Dan juga kan ini kan bukan soal otsus saja ya gitu. Beberapa kali kan seperti Menko Polhukam Mahfud MD sudah pernah bilang 500 triliun sudah dikirimkan otsus itu ke dana otsus ke Papua, dan juga belum lagi kalau misalkan kita belum masukkan kayak dana transfer daerah itu kan sudah banyak juga ke Papua. Nah ini apakah akan diusut ke sana gitu, dan kalau misalkan sudah perkembangannya seperti apa? Terima kasih. Silakan tadi Mas Edi ya. Selamat sore Pak Ali, Pak Alex, Pak Asep, saya Edi dari Kumparan. Ini mempertegas aja pertanyaan soal Mas Mario tadi yang kemarin itu kan santer isinya yang ke kasino-kasino itu ya Pak ya. Apakah dari sebanyak aset yang di atas ini salah satu cara LE mencuci uang itu adalah ke kasino atau enggak? Apakah itu ditemukan atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini untuk memperjelas aja apakah semua aset yang disita dari sini ini apakah sepanjang 2 periode si LE menjabat ini atau enggak, menjabat sebagai gubernur, sama penekanan aja. Ini kan kebanyakan tadi dari mulai emas, aset bangunan begitu. Nah apakah tidak ada semacam perusahaan begitu Pak, saham di sebuah tempat perusahaan itu kan biasanya pejabat-pejabat itu kan mereka tidak hanya politisi tapi pengusaha juga umumnya begitu. Apakah alirannya tidak ada sampai ke sana atau? Terima kasih Pak Alex, Pak Asep. Oke, terima kasih. Ada lagi sebelah kanan saya yang mau bertanya, silakan. Ayo silakan Mas. Ya, selamat sore. Saya Aulia dari Berita 1. Menambahkan saja Pak, dari awal kasus ini kan sudah disinggung soal adanya keterkaitan dengan akan mendalami soal dugaan aliran uang ke OPM.
Iya, nah ini terkait dengan kasus Lukas NMB ini, nah mungkin bisa disampaikan sejauh ini update-nya apakah memang ada keterkaitan antara aliran uang Pak Lukas ini ke OPM ataukah tidak? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Cukup, baik. Terima kasih atas respon dari teman-teman semuanya. Kami silakan Pak Alex ataupun nanti bisa ditambahkan oleh Pak Asep. Ya, terima kasih. Nanti kalau kurang jelas Pak Asep bisa menambahkan. Ya. Nah, tindak pidana pencucian uang saudara itu dari kejahatan yang mana saja? Apakah terkait dengan hanya suap, gratifikasi, atau juga terkait dengan penyelewengan dana PON atau dana yang lain. Nah, tentu dalam TPPU ya kita optimalkan dulu penyitaan aset-aset yang bersangkutan ya. Sejauh ini ya baru yang tadi itu sejumlah berapa tadi 25 ya 27 item yang kita temukan. Tidak tertutup kemungkinan di dalam proses penyidikan lebih lanjut nanti ya kita mendapat informasi tambahan ya, termasuk mungkin kita akan KPK akan berkoordinasi dengan CPIB itu KPK-nya Singapura yang menyangkut yaitu tadi yang dulu sempat ramai di media yang disampaikan oleh Menko Polhukam menyangkut dana LE yang mengalir ke rumah perjudian gitu. Nah, dalam proses penyidikan TPPU kami akan berkoordinasi dengan pihak CPIB karena disinyalir itu melibatkan warga negara Singapura yang bertindak sebagai profesional money launderer ya, pencuci uang profesional. Memang dia memfasilitasi pencucian uang itu di sana. Nah, kita belum melakukan koordinasi dengan pihak CPIB, mudah-mudahan nanti dalam proses penyidikan kita dapat lebih jelas menyangkut keberadaan dana-dana tersebut. Nah, apakah ketika yang bersangkutan di meja judi itu menang atau kalah kan gitu kan. Kalau kalah ya sudah amblas kan berarti kan duitnya. Tetapi paling enggak dari aliran dana itulah yang nanti mungkin bisa kita lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi dan seperti itu. Nah, dari mana dana-dana tersebut diperoleh? Ya sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD ya, termasuk informasi yang kemarin dipaparkan ke pimpinan itu menyangkut dana operasional gubernur. Nah, selama 3 tahun itu dari tahun 2000 berapa? 19 ya. 2019 sampai 2022 itu yang bersangkutan itu ya, setiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu 1 triliun lebih. Itu jauh lebih tinggi itu dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi dana operasional kepala daerah itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari APBD. Nah, ini dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu 1 triliunan. Dan sebagian besar setelah kita telisik, kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum ya, belanja makan minum. Bayangkan kalau 1 triliun itu sepertiga digunakan belanja makan minum itu 1 hari berarti 1 miliar untuk belanja makan minum ya. Dan kami sudah juga cek di beberapa lokasi ya tempat kwitansi itu diterbitkan, ternyata itu juga banyak yang fiktif. Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kwitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut. Nah, tentu ini nanti akan didalami lebih lanjut karena jumlahnya banyak ribuan kwitansi, bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi ya. Ini termasuk juga ya kita lihat ini tentu proses SPC atau pertanggungjawaban dana operasional sendiri sebetulnya itu yang tidak berjalan dengan baik ya. Jadi SPC hanya disampaikan berupa pengeluaran-pengeluaran yang sering tidak disertai dengan bukti pengeluaran itu apa. Dan ya ini tentu kalau kita mau memverifikasi secara utuh memerlukan
waktu yang sangat lama, ya. Termasuk itu tadi terkait dengan infrastruktur. Nah, yang dalam perkara yang sebelumnya itu kan menyangkut infrastruktur, yang menerima suap senilai dari saudara RL itu kan 30-an miliar lebih, ya. Apakah pengusaha-pengusaha yang lain juga tidak melakukan hal yang sama? Kan pertanyaan seperti itu. Kenapa hanya saudara RL? Nah, ini saya pernah beberapa waktu yang lalu, tahun lalu itu berdiskusi dengan kalangan para pelaku usaha di Papua. Ya, banyak informasi yang kami dapatkan. Seperti ada yang melaporkan dugaan terjadinya proyek fiktif, ya. Ada dugaan proyek yang belum selesai tetapi kemudian dibayar 100%. Nah, itu informasi-informasi itu yang kami terima, ya. Masalahnya sering teman-teman pengusaha itu mau melaporkan kan agak nggak berani, ya kan seperti itu. Nah, ini tentu ya harus kita akui kondisi di Papua itu dalam tanda kutip memang kondisi yang khusus, ya, menyangkut masalah keamanan dan juga menyangkut infrastruktur atau kesiapan dari SDM di sana. Itu memang masih perlu banyak upaya untuk perbaikan, ya, baik dari sisi kualitas sumber daya manusianya juga menyangkut sistem pengawasannya. Sudah banyak aparat pengawas di sana, ada aparat pengawas internal pemerintah, ada BPKP, ada BPK. Tapi kembali lagi, ya, sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya sebuah sistem pengawasan itu dibangun, tetapi ketika ada terjadi kolusi, ya sulit juga, gitu kan? Karena apa? Dalam tindak pidana yang dilakukan secara kolektif, ya, persekongkolan, itu semua pihak diuntungkan, kecuali negara yang buntung, kan gitu. Ya. Kalau tidak ada informasi, karena semua merasa senang, masyarakat juga merasa senang karena semua mendapat bagian, nah itu menjadi suatu hal yang kemudian kita melihat korupsi itu dilakukan secara sistematis, gitu. Nah, sering di dalam perkara korupsi, ya, kita hanya merasakan, ya, ini sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, gitu. Sudah banyak dana dikucurkan dari dana otsus maupun transfer ke daerah, tetapi kalau dilihat dari infrastruktur yang terbangun, dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, nah, ternyata tidak tercermin di situ. Nah, ada dugaan bahwa dana-dana yang dikucurkan itu ternyata diselewengkan, dan ya akhirnya kita bisa buktikan salah satu aspek bahwa memang telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan APBD di Papua. Itu Mas Mario, yang sementara yang bisa saya sampaikan tentu nanti di dalam proses penyidikan saya nggak tahu, tapi rasanya sangat sulit. Uang ini dari mana? Dari proyek infrastruktur, apakah dari suap, gratifikasi, ataukah dana dari PON, atau dana dari penyalahgunaan dana operasional. Kita tidak bisa memisahkan. Karena apa? Ya kan, uang tidak mengenal identitas. Ini uang ini dari sumbernya dari mana? Ketika masuk ke rekening, ya sudah, nggak ada lagi, ya, identifikasi asal uang itu dari kejahatan yang mana atau dari kegiatan yang mana, kita tidak bisa mengidentifikasi. Kita semata-mata dalam TPPU itu berusaha semaksimal mungkin kita akan menyita aset-aset yang kami duga itu berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kemana duit yang kabarnya dari judi, tadi sudah saya jelaskan. Dalam proses penyidikan nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak CPIB. Kemudian dari emas yang disita, ya tadi hanya berupa cincin, ya, dan lain sebagainya, dan sempat terucap pada awal-awal itu bahwa kekayaan yang bersangkutan itu berasal dari tambang emas. Nah, ternyata memang tidak sebanyak yang kita sita, tidak sebanyak, ya, pengakuan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan itu memiliki tambang emas yang waktu itu ya tidak berizin, seperti itu. Nah nanti ya saya nggak tahu apakah nanti dalam proses penyidikan ada
informasi lebih bahwa yang bersangkutan menyimpan emas entah di gudang mana atau disimpan di mana, ya kita lihat aja nanti ya. Nah, menyangkut KPK pernah kalah dalam perkara TPPU TCW. Bagaimana? Apakah KPK tidak belajar karena TCW? Ada satu perkara lagi menyangkut DS kan, yaitu di tingkat PK juga dikabulkan PK-nya oleh Mahkamah Agung. Nah, dalam kasus TCW saya masih kebetulan saya mengikuti di jilid pertama. Memang apa kesulitannya ketika itu dalam pembuktian kasus TCW? Karena apa? TCW ini kan pengusaha, ya, jadi pengusaha. Tentu kita tidak bisa, kami KPK tidak bisa mendakwa yang bersangkutan menerima gratifikasi, karena gratifikasi itu diberikan oleh kepada pejabat negara. Nah, di sisi lain, pembuktian KPK tidak berbasis pada proyek-proyek yang dilakukan, karena banyaknya proyek. Dan tentu kalau kita waktu itu pertimbangannya untuk mempersingkat waktu, ya, kalau sudah lama sekali saya lihat 5 tahun baru dinaikkan, itu kemudian dengan menggunakan pasal TPPU sebetulnya tidak salah juga, karena dalam kasus sebelumnya menyangkut Nasaruddin, ya, Nasaruddin kan sebetulnya pendekatannya sama, ya. Jadi kami menduga bahwa aset-aset yang bersangkutan itu diperoleh melalui kegiatan-kegiatan atau pengerjaan-pengerjaan proyek yang, ya, tata kelolanya tidak benar. Ya, beberapa kegiatan proyek kita buktikan di dalam proses persidangan, ya, waktu itu, ya, proyek A misalnya ada kerugian negara, proyek B ada kerugian negaranya, ya, dan kami hadirkan saksi-saksi yang menyebutkan bahwa di proyek lainnya pun, ya, itu sama modusnya seperti itu. Ada pengaturan-pengaturan proyek. Ya, jadi KPK mengambil beberapa kegiatan proyek untuk menyimpulkan seluruh kegiatan proyek. Nah, itu rupanya oleh Mahkamah Agung tidak diterima, ya kan, seperti itu. Tidak bisa dilakukan secara sampling, ya. Ya, ini menyangkut konsistensi juga sebetulnya, konsistensi, karena apa, di dalam perkara Nasaruddin bisa kan seperti itu. Sama di dalam perkaranya DS itu kami sudah melakukan eksaminasi, ya. Ya, ada satu kelemahan yang harus kami sampaikan bahwa KPK dalam mendakwa TPPU-nya DS itu predikat crime-nya itu hanya perkara menyangkut simulator, yang di sana sudah di-state bahwa ada kerugian negara 35 miliar, seingat saya waktu itu. Sementara aset yang disita melebihi dari nilai itu. Nah, tidak ditempelkan misalnya aset yang lain itu diperoleh dari gratifikasi misalnya. Jadi lebih kurang itu, Mas Mario. Dari 2 kasus itu kita belajar. Nah, bagaimana dengan kasus dari LE? Ya, tentu pertanyaannya kan, yang bersangkutan selaku pejabat penyelenggara negara yang penghasilannya sudah terukur, kan begitu. Selaku pejabat penyelenggara negara itu kan penghasilan terukur, semua jelas, ya. Kalau ada gaji, tunjangan, apapun bentuknya jelas. Dan itu bisa dihitung. Dan ketika yang bersangkutan memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, patut diduga yang bersangkutan itu menerima gratifikasi. Itulah predikat crime-nya, gratifikasi. Kita masukkan di situ. Kemudian dari gratifikasi itu dia menyimpan atau mengalihkan atau membelanjakan atau menukarkan uang dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul dari harta kekayaannya. Nah, itu maksudnya di sana. Jadi tidak serta-merta KPK hanya membuktikan TPPU-nya, tetapi juga predikat crime-nya. Dan kami menduga predikat crime-nya itu berasal dari gratifikasi. Begitu, Mas Mario. Kemudian korporasi. Ya, nanti juga dilihat kenapa KPK tidak menersangkakan korporasi yang diduga misalnya ikut terlibat di dalam proses tindak pidana yang dilakukan LE, misalnya terkait dengan
sewa pesawat dan lain sebagainya. Nah, harus dilihat juga apakah pihak manajemen korporasi itu mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk menyewa pesawat atau apapun itu berasal dari tindak pidana korupsi. Kan harus dilihat ya faktanya seperti itu. Terkait dengan pilot yang kemudian paspornya ditahan, nah tentu itu menjadi kewenangan penyidik. Saya nggak tahu peran yang bersangkutan apakah diduga pilot itu mengetahui bahwa LE itu ketika melakukan perjalanan ke Singapura, ke Filipina dalam rangka judi itu mengetahui bahwa uang yang digunakan judi adalah dari tindak pidana korupsi. Nah, nanti pasti akan didalami lebih lanjut keterkaitan peran pilot itu dan termasuk korporasinya itu. Apakah ada uang dari LE misalnya itu digunakan untuk menanam atau perusahaan digunakan untuk menyembunyikan dari hasil kejahatan dari LE. Nah, nanti tentu itu seperti yang akan didalami. Kalau ada keterlibatan korporasi yang dia patut diduga mengetahui bahwa uang atau kekayaan atau hartanya LE itu berasal dari tindak pidana korupsi yang kemudian diterima oleh korporasi atau yang disimpan oleh korporasi atau yang diinvestasikan di korporasi, tentu pasti akan kami tindak korporasinya. Kemudian kasus-kasus Papua, dana otsus, dana transfer tadi sudah saya jelaskan sedikit ya di Papua. Ya makanya ada dana otsus itu memang karena kondisinya bersifat khusus di sana ya, sehingga pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar untuk mengejar ketertinggalan provinsi Papua dengan provinsi lainnya. Dana otsus itu jelas di dalam pertimbangannya itu hanya untuk orang asli Papua, ya jelas di sana itu, ya terutama untuk peningkatan kesehatan dan kemudian juga untuk pendidikan, selain juga untuk ya infrastruktur yang sifatnya mendasar untuk mencukupi atau untuk meningkatkan kesehatan pendidikan masyarakat Papua. Jadi jumlahnya besar betul ya cuma itu tadi yang saya sampaikan ya. Karena apa ya, saya beberapa kali diskusi dengan beberapa kepala daerah di Papua, mereka mengatakan kalau saya di Jakarta itu Pak Alek, itu biayanya itu lebih murah dibanding kalau saya tinggal di Papua atau tetap di kantor Papua. Karena apa? Ya mungkin karena dianggap kepala daerah itu bapak atau orang tua dari masyarakat itu, sehingga ada kecenderungan masyarakat itu untuk memohon bantuan ke kepala daerah itu, jadi meminta bantuan. Itu yang kemudian padahal nggak ada anggarannya. Itu yang sering kemudian kepala daerah itu dengan diskresi atau apapun dia melakukan mungkin dengan bantuan pengusaha atau apapun lah ya, itu memberikan sesuatu kepada masyarakat. Ini tentu yang kami berharap dari kawan-kawan di Papua ya, dari para pegiat anti korupsi di Papua juga untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat di Papua ya. Ya tidak bisa serta-merta masyarakat itu meminta bantuan kepada kepala daerah ya. Karena itu salah satu hal yang mendorong kalau saya mendengar keluhan atau curhatnya para kepala daerah di Papua seperti itu. Jadi ada kebiasaan masyarakat di sana untuk meminta bantuan atau mengajukan proposal apapun, termasuk ada yang cerita ada Pak itu yang mengajukan proposal itu untuk kredit motor misalnya, beli motor itu. Nah itu ada di sana. Ini kan sesuatu yang mungkin nggak kita bayangkan, tetapi di sana memang terjadi. Ya, ini kan menyangkut masalah ya mungkin pendidikan, kemudian kesadaran dari masyarakat untuk menjaga daerahnya, membangun daerahnya seperti itu. Apalagi nih yang ya kalau terkait dengan dana mengalir ke OPM, ya saya nggak tahu nih kan gitu kan. Ya itu. Dan nanti ya silakan Pak Asep kalau ada tambahan menyangkut aliran dana kemana saja.
ada dugaan, ya kita hanya bisa menduga saja kan. Tetapi apakah benar atau tidak tentu harus dibuktikan. Kalau betul sebagian pengakuan misalnya, betul Pak sebagian saya serahkan ke UPN, buktinya apa? Kan pasti nggak ada juga tanda tangan kwitansi itu kan, saya terima tanda kwitansi sekian itu kan. Kalau dikasihnya secara tunai kan juga sulit juga. Ya ada sih, ada ya dugaan ke arah sana, tetapi dalam proses pembuktiannya itu yang kita kesulitan. Kemudian apa lagi? Udah saya pikir. Ya. Mohon izin pimpinan menambahkan sedikit. Jadi mohon izin rekan-rekan media apabila rekan-rekan juga mendapatkan informasi terkait dengan harta kekayaan dari para tersangka kami, khususnya saudara LE, mohon diinformasikan kepada kami karena kami sedang mencari harta kekayaan yang lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Karena kami meyakini bahwa tidak hanya yang ada di depan rekan-rekan saat ini, masih ada yang lainnya yang sedang kami cari. Jadi kami butuh informasi juga dari rekan-rekan, barangkali rekan-rekan ada informasi, silakan disampaikan kepada kami. Karena ada beberapa klaster, betul tadi seperti disampaikan oleh Pak Alek. Tadi ada yang menanyakan juga terkait dengan dana otsus, kemudian juga PON dan yang lain-lain. Itu sedang kami tangani secara bertahap. Jadi yang ada saat ini, rekan-rekan lihat hari ini, itu diawali dengan adanya suap dari saudara RL sebesar 1 miliar awalnya, kemudian berkembang menjadi 35 sekian miliar. Dan kita tadi juga sudah disampaikan Pak Alek bahwa ada pemberian-pemberian uang berdasarkan gratifikasi seperti itu. Jadi kita sita. Sementara mohon ditunggu untuk yang lainnya. Ya, yang lainnya jadi klaster yang lainnya mohon ditunggu. Yang sebentar lagi kita akan umumkan tentunya. Itu mungkin yang tambahannya. Mas Ali, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek, Pak Asep. Ini mohon izin Pak, ada permintaan dari teman-teman fotografer nanti untuk menunjukkan barang bukti. Iya, Pak. Ya, oke. Ya. Kami penuhi, jadi ada petugas tadi, bisa kami siapkan ya Mas. Oke, nunjukin barang bukti Pak. Kalau nggak usah dipegang, Sekarang fotografer tadi pengen. nggak usah dipegang di depan aja, Pak. Kalau ada petugasnya lebih bagus. Pak Alek didampingin aja, Pak. Pak Alek dampingin aja. Pak Alek, Pak Asep juga dampingin nggak apa-apa. Pak Alek, Pak Asep dampingin aja di depan. Ke depan, Pak. Iya, di depan, Pak, biar kelihatan. Kalau nggak kelihatan. Pak, ke depan Pak Asep, Pak Alek. Kelihatan, Pak. Ah. Sebentar. Ganti lensa sebentar. Sebentar ganti lensa. Sebentar. Kanan. Ini bisa jadi pas berapa nih Pak Alek? Pak Alek plastik boleh kan Pak? Lagi Pak Alek tuh tunjuk tuh Pak Alek. Pak Alek plastik boleh kan? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak. Itu beneran Bu? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kira cukup sore hari ini tadi penyampaian update perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU di Papua. Tapi yang pasti perlu kami sampaikan bahwa proses penyidikan perkara ini tidak berhenti sampai sore hari ini. Kami terus kembangkan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Asep bahwa proses penyidikan ini kami terus kembangkan, kami tuntaskan. Dan setiap perkembangannya pasti kami sampaikan pada masyarakat melalui teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, abang share. Em. Yu. Yes, Uncle. Tempo temen lu. Alek, Pak.
ini aja yang lagi booming aja nih, yang lagi viral soal pelecehan itu gimana sih Pak? Kan ada Pelecehan apa sih? asusila kemarin Pak. Kan kemarin udah ngakuin awalnya dari asusila itu Pak. Pak, kamera Pak. Waduh, kalau itu Dewas lah, saya mana tahu. Kan dari Sektorat Pak. Kan Dewas bilang ke pimpinan Pak. Udah di Dewas. Saya satu minggu terakhir ini nggak ngantor sih. Saya jadi nggak tahu. Bolos Pak. Oh, saya pikir kalau untuk pelecehan itu sudah ditangani oleh Dewas dan sudah ada, saya baca sih sudah ada hukumannya kan. Sedang kan. sedang ya. Pungli itu korbannya berapa orang sih Pak? Itu kan hasilkan dalam 3 bulan. Saya nggak tahu kalau. Setahu Bapak apa nih yang soal pungli ini apa Pak? Korbannya berapa? Pungli atau pemerasan gitu, sama pemerasan tipis ya. Enggak lah, itu kan orang tahanan. Sebetulnya itu kan simpelnya itu tahanan kan butuh uang yang agak longgar untuk apa ya biasa lah orang tahanan itu kan mereka kan juga misalnya perlu komunikasi dengan keluarga dan sebagainya, perlu makanannya kan terbeli dan sebagainya, itu yang kemudian mereka manfaatkan. Jadi kolusi sebetulnya. Sisi tahanan 70 juta. Saya nggak tahu. Informasi seperti itu kan baru didalami di penyelidikan. Nah konkretnya itu perlu dikocok ulang semua kali Pak, diganti semua sama yang. Udah kita nonjokkan. Semua? Semua. Sama karutan? Total ada berapa Pak? Sama karutan Pak? Dilanjutkan berapa orang? Puluhan Pak, sampai puluhan. Puluhan. Karutan juga termasuk ya katanya? Wah itu nanti saya lihat ya. Tapi kemarin sih kita sudah sepakat udahlah. Kita pengen bersih-bersih intinya itu. Kita pengen bersih-bersih tidak tertutup kemudian tidak hanya terjadi di rutan. Ya siapa tahu nanti di unit yang lain atau ada yang lain ada yang kena. Ya kita akan sikat aja. Gitu. Tapi nggak tutup ya, rutan KPK nggak tutup kan? Oh, tetap melayani masa. Oh iya, karena bagian dari rutan itu. Menarik nih TPPU sekarang soal Rafael Pak. Kira-kira Kenapa? Sudah berapa? Sudah ditemukankah perusahaan korporasi pajaknya sudah disita atau seperti apa Pak? Ini update tadi gitu. Rafael. Ya, kalau Rafael terakhir kemarin kan saya baca itu aset yang disita dari yang pusat itu sekitar 150 miliar gitu kan, dari tanah bangunan dan juga mungkin termasuk restoran yang dimiliki kan. Kalau untuk perusahaan konsultan yang besar kota kan memang udah lama tutup. Ya sudah lama nggak beroperasi. Nah itu penekanan kemarin Deputi pencegahan juga mempertanyakan kenapa Wahono tidak dinaikkan ke penyelidikan dan penyidikan itu Pak. Kan padahal dia sudah jelas-jelas bersama-sama dengan Rafael mengelola korporasi pajak dan kemudian seperti itu gimana Pak? Apakah memang belum atau memang kagak ada niat? Atau gimana? Ya di satu saat dilihat kan peran yang bersangkutan itu apa kan gitu kan, jadi nggak serta-merta juga ketika yang bersangkutan adalah ya istrinya misalnya ikut bersama-sama mengelola perusahaan gitu. Harus dilihat juga apakah istrinya itu mengetahui ya kan sumber modal dari mana dan lain sebagainya, harus lihat. Nah lalu kelanjutan dari AP sendiri gimana Pak? Karena belum ditahan ini karena memang ada Adi Pramono Pak yang Bea Cukai Makassar itu kemarin kan baru ke Batam kita rumah tua itu. Ya sabar lah gitu. Bapak ngomong sabar ke kita apakah Adi Pramono gimana? Ya kan kau yang tanya kan itu. Artinya kan ya pada saat nanti ketika penyidik sudah merasa cukup ya, karena apa? Karena begitu kita tahan itu kan argo jalan. Kalau perkara suap gratifikasi itu kan cuma 90 hari ya, masa penahanannya itu. Nanti kalau misalnya sudah semua aset sudah terdata dan lain sebagainya dan penyidik yakin bahwa dalam 90 hari itu berkas sudah siap pasti akan dilakukan penahanan. Artinya bahwa memang dugaan apa baik suap atau permintaan gratifikasi cukup banyak ya Pak ya, sehingga memang membutuhkan waktu untuk memproses lanjut. Aduh, saya kalau detailnya itu nggak begitu cuma Mas gitu kan, kalau detailnya sejauh mana gitu. Pak Alex, Satgas Korsup wilayah 5 Pak. Pendidikan mental. Kan ada 3 klaster tuh Pak. Kemarin juga Ali udah bilang jual beli jabatan salah satu klaster.
Ini masalah Lukas NMB dulu lah, masalah LE dulu lah. Nanti saya jawab, nanti yang masuk berita bukan berita yang ini. Wilayah 5 menemukan ini Pak, dugaan ekspor ilegal ke China Pak, oro nikel itu bagaimana tindak lanjut KPK? Nikel itu bagaimana Pak? Ekspor ilegal itu saya juga baru baca di media. Tentu nanti saya tanya ke tim Satgas terkait SDA. Kalau uang NMB tadi di situ uang NMB tadi di situ gimana ya?